الكافي لكل كافي كفانا كافي ونعم الكافي الحمد لله برضا الله وشفاعة رسول الله وعلى كل ما دعا به سلفنا الصالحون في الدين والدنيا والآخرة. ولقضاء حاجاتنا وحاجات أزواجنا وحاجات جميع من انتسب إلينا وجميع من انتسب إلى أزواجنا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian sekaligus tabarukan kitab Kasifatus Sajdah Safinatun Najah. Kita bahas rukunnya sholat mulai dari yang pertama sampai yang ke-8. Pertama adalah niat, yang kedua membaca takbiratul ihram, yang ketiga berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu, 4 membaca surah Al-Fatihah, 5 ruku, yang ke-6 tumakninah di dalam ruku, yang ke-7 i'tidal bangun dari ruku, yang ke-8 tumakninah di dalam i'tidal, tumakninah di dalam i'tidal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. At-tasya'u as-sujudu marratain. At-tasya'u utawi kang kaping 9 saking pira-pira rukune salat kang ana 17. Yang ke-9 dari rukun-rukun sholat yang jumlahnya ada 17 iku as-sujudu marrataini, sujud 2 kali. Yang ke-9 dari rukunnya sholat disebutkan sujud 2 kali. Sujud yang pertama dan sujud yang kedua di dalam setiap rakaat. Al-asiru utawi kang kaping 10 iku at-tumakninatu fihi. Tumakninah di dalam sujud, tenang di dalam sujud. Al-hadiya asyara utawi kang kaping 11 yang nomor 11 dari rukunnya sholat iku al-julusu lungguh duduk, al-julusu duduk baina sajdataini antara dua sujud. Yang ke-11 adalah duduk di antara 2 sujud, duduk pemisah 2 sujud menjadi rukun. Urutannya nomor 11. Atsaniya asyara tawi kang kaping 12 iku at-tumakninatu tumakninah fihi ing dalem lurus baina sajdatain. Yang ke-12 adalah tumakninah, tenang, anteng di dalam duduk
ketika duduk antara dua sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun-rukunnya sholat 9 sampai ke 12. 4 lagi. Aduh, yang pertama 4 pembahasannya 4 rukun. Sekarang yang ketiga, pertemuan pembahasan rukun-rukunnya sholat kita cukupkan 4 saja. Semoga bisa mempercepat kita istirahat bagi yang membutuhkan. Yang ke-9 dari rukunnya sholat adalah sujud 2 kali. Setelah iktidal, sami'allahu liman hamidah. Kemudian kita turun untuk melakukan sujud. Sujud ini adalah rukun. Rukun dari sholat. Dan sujud itu wajib walaupun dikerjakan dalam sholat sunnah. Kemudian tata cara sujud ada batas minimal, ada batas sempurna di dalam tata cara melakukan sujud. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umirna antas sudah ala sab'ati a'dha, bahwa kita diperintahkan untuk bersujud ketika sholat menetapkan 7 anggota. Ada 7 anggota di dalam melakukan sujud. Yang pertama adalah jidat. Jidat, ada yang mengatakan jidat, ada yang batuk, ada yang kening. Cuma ketika kening biasanya kaitannya dengan sesuatu yang romantis. Kalau jidat itu umum, kalau batuk kadang cenderung ke arah sesuatu yang guyon, batukmu. Pertama adalah jidat. Ini pokok. Yang kedua dan ketiga adalah telapak tangan serta telapak jari-jari tangan. Ini 2, 3. Yang keempat dan yang kelima adalah kedua lutut. Kedua lutut. Yang ke-6 dan ke-7 adalah ujung jari-jari kaki. Ujung jari-jari kaki. Itu perintah Nabi, ajaran Nabi kepada kita semua, bahwa Allah memerintahkan kita bersujud untuk menempatkan ke-7 anggota sujud. Tidak kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua jari-jari kedua kaki. Mulanya ada. Ya. Dari keterangan tersebut ada sebagian orang yang mengatakan kalau sujud jari-jari kakinya itu tidak mancal, tidak ditekankan jari-jari kakinya, atau Sinyalnya jelek tadi. Dikit. Itu perkuat dengan jeleknya. Geser coba. Itu untuk sempurnanya.
Jadi sujud dengan 7 anggota itu untuk sempurnanya. Kalau untuk hasilnya sujud dan hasil keabsahan sujud, pendapat yang lebih kuat adalah yang penting jidat kita menempel. Tadi sujud tadi pertama adalah satu idealnya orang sujud dan kesempurnaan di dalam sujud. 7 anggota harus diposisikan bagaimana ajaran baginda Nabi. Tapi itu adalah ajaran untuk kesempurnaan. Dan untuk hasilnya sujud yang sah dalam sholat, yang penting jidat kita menempel kepada tempat sujud. Yang lainnya itu bebas. Tangan sampai naik. Lutut juga seperti itu. Jari-jari kaki juga demikian. Bahkan digambarkan orang bisa melakukan sujud hanya jidatnya saja. Dalam kajian kitab-kitab Syafi'iyah, cukup jidatnya saja yang sujud. Coba bayangkan, ada orang posisi sujud yang menempel dari ke-7 anggota sujud tadi cuma jidatnya saja. Bagaimana? Wah, orang sakti. Nah, itu digambarkan ketika seseorang dalam keadaan yang sempit, posisi yang sangat sempit, kemudian dia harus sholat dan di depannya tempat dia sholat ada tembok atau kayu yang menghalangi. Ketika dia akan sujud, maka kayu itu akan menahan perutnya, dan dia hanya memiliki tempat. Gambarkan seperti itu. Sehingga ketika dia sujud, maka yang bisa melakukan sujud itu cuma jidatnya saja, gantung seperti itu. Lutut gantung, tangan juga seperti itu. Itu susah sholatnya. Jadi kadang ada gambar-gambar sholat, posisi sujud, berbagai bentuk gambar, kakinya ngangkat, salah, tidak sah, itu nggak apa-apa. Untuk diri kita, kalau kita Syafi'iyah, yang 7 anggota tadi dalam sujud hanyalah untuk kesempurnaan dalam keadaan normal. Satu, untuk kesempurnaan orang yang dalam keadaan normal, keadaan fisik, keadaan tempat. Kalau fisiknya tidak normal, seperti orang yang sudah sepuh, kadang-kadang kakinya sudah sakit, nekuk sedikit saja, jari-jarinya sakit, kadang-kadang malah diangkat semuanya, seperti itu. Nah, itu bebas. Kalau dalam keadaan tidak normal, itu malah semampunya dia, itulah yang sulit. Dan untuk sempurnanya tadi, pertama ketika kita turun, yang kita sentuhkan dulu adalah jidat kita, tangan kita, kemudian jidat kita, kemudian hidung kita tempelkan kepada tempat sujud. Setelah mapan semuanya pada posisinya, ke-7 anggota ditambah hidung juga ditempelkan, memastikan, baru kita membaca sunnah-sunnahnya, baca tasbih. Ana rabbiyal a'la wa bihamdi, ana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu dalam sujud. Dan sujud ini bebas, mau panjangnya seberapa itu bebas. Ketika kita sholat sendirian, dipanjangkan, menumpahkan seluruh kegundahan permasalahan dalam sujud,
ketika kita melakukan sholat sunnah sendirian, enggak apa-apa, itu boleh, itu dianjurkan. Sunahkan memperpanjang sujud sebagaimana disunahkan memperpanjang bacaan ketika berdiri dalam sholat. Bahkan salah satu sabda Nabi, aqrabu ma kana al-'abdu min rabbih wa huwa yasjudu. Atau kama qala fil hadis, bahwa keadaan terdekat orang hamba kepada Tuhannya, Allah Sang Pencipta, adalah ketika seorang hamba yang bersujud kepada Rabb-Nya. Arti dekat di sini, dekat artinya lebih bisa menyentuh, lebih bisa merasakan segala sifat-sifat Allah yang sempurna. Tentunya juga lebih dekat untuk diijabah seluruh harapan dan doa-doanya. Hanya disunahkan memperpanjang dan sujud masuk dalam golongan rukun yang tawil, rukun yang panjang. Di rukun sholat ada pembagian rukun yang pendek, rukun yang panjang. Itu termasuk rukun yang panjang. Dan bagaimana? Sunahkan, tumpahkan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam jiwa kita, hati kita, dalam fisik kita yang kita rasakan, tumpahkan dalam sujud. Boleh. Dan itu sunnah. Panjang apapun. Kemudian yang ke-10 tadi adalah tumakninah. Tumakninah ini untuk batasan minimal keabsahan sujud. Jika kita sujud, minimalnya adalah tumakninah. Kita melakukan sholat tarawih dan Ramadan, biasanya di sebagian tempat ada yang sangat hilaf di dalam jalankan sholat tarawih. Itu boleh, yang penting memenuhi ketentuan rukun-rukunnya sholat. Antaranya tumakninah di dalam rukun yang disyaratkan itu harus benar-benar wujud. Itu menenangkan seluruh anggota tubuh pada posisi yang dimaksud, minimal waktu yang cukup untuk membaca subhanallah. Tenang, namanya tumakninah. Dan diantaranya yang rukunkan, yang disyaratkan harus tumakninah adalah sujud. Maksimalnya itu tak terbatas, lamanya itu bebas, di minimal harus tumak. Kalau i'tidal bagaimana? I'tidal minimal harus tumakninah dan maksimal tidak boleh kepanjangan. I'tidal tidak boleh kepanjangan. I'tidal itu rukun yang pendek, tidak boleh lama-lama. I'tidal tidak boleh lebih lama, ditambahkan doa apa-apa, itu tidak boleh. Maksimal adalah ukuran doa kunut. Lebih dari kunut bisa membatalkan sholat. Kemudian yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Setelah kita sujud yang pertama, kemudian kita bangun dari sujud, kita duduk antara dua sujud. Duduknya ini adalah rukun. Duduknya mau bagaimana? Duduknya bebas, yang penting duduk. Di sini dijelaskan cuma duduk. Mau duduk apa saja boleh enggak? Ini boleh.
mau sila, mau duduk model apapun boleh. Tapi yang dianjurkan, yang disunahkan dalam keadaan normal adalah duduk iftiros. Duduk iftiros. Bagaimana duduk iftiros? Dengan memosisikan telapak kaki yang kiri itu sebagai tingklik. Mungkin Umi tahu tingklik. Tatakan kita duduk. Kita menduduki telapak kaki yang kiri. Sedangkan telapak kaki yang kanan itu berdiri. Seraya dari jari kaki itu ditekan. Ya, mungkin kalau kuat dihadapkan ke kiblat. Ya, kalau saya masih muda, masih kuat. Ini kalau yang udah mulai sepuh kayak Umi mungkin udah nggak bisa. Udah pegel. Ini sempurnanya iftiros seperti itu. Kita menduduki, tumpuan duduk kita adalah dipusatkan pada telapak kaki kiri. Kemudian telapak kaki kanan itu mancar bahasanya. Mancar, jari-jari kakinya itu mancar. Dan kalau bisa dihadapkan, jarinya dihadapkan ke arah depan, ke arah kiblat. Biar semuanya dari jari masing-masing dari jari-jari ini juga menghadap ke arah kiblat, seolah-olah seluruh anggota tubuh kita sholat dewek-dewek, nak sholat sendiri-sendiri. Jari-jariku ya sholat. Nah, itu iftiros dengan posisi tangan masing-masing diletakkan atas paha. Ujung jari diletakkan pada ujung lutut yang rapi. Kemudian duduknya yang sunnah, yang menjadi rukun itu duduk. Dan di dalam duduk ini ada sunat. Ada sunat-sunat yang maklum bagi kita secara umum adalah disunahkan membaca Rabbil firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu bacaan doa ketika duduk antara dua sujud. Kita ajarin arti-artinya sama Umi Banat biar kita lebih hanyut dalam dimensi sholat. Kalau dalam keadaan tidak normal, bebas duduknya. Kalau dalam keadaan normal pun itu bebas. Apalagi dalam keadaan tidak normal, semisal jari-jarinya sedang ada yang sakit atau lututnya sedang sulam, habis jatuh, ada luka di bagian kaki yang membuat kita sulit untuk duduk iftiros. Apalagi iftiros yang sempurna, tadi kan gambaran yang sempurna. Iftirosan saja itu sulit. Enaknya itu duduknya enaknya aku nggak apa-apa. Sempurnanya dalam keadaan tidak normal, sempurnanya adalah yang paling minimal gerakannya dan paling enak dirasakan. Enaknya juga punya Ustaz, orang apa punya kan juga nggak apa-apa.
satu diangkat, yang satu diletakkan di bawah, di calon arang ketika makan itu. Ada yang kenal lagu calon arang nggak? Dalam keadaan tidak normal. Keadaan normal pun itu boleh, tapi ya jangan buat main-main. Kalau tujuannya buat main-main, cuma langsung batal sholatnya. Tujuannya mengamalkan ilmu, bagaimana Pak Ustaz? Katanya boleh. Oh, itu nggak apa-apa. Mengamalkan saya ngaji dan duduk dalam sholat itu bebas. Cuma kalau iftiros itu cuma saja saya mau duduk sambil seperti inilah, nggak apa-apa. Bukan mencoba, tapi mengamalkan ya kita ingat, lebih tertanam, tertancap di dalam hati, dan kita akan lebih arif ketika kita menyikapi orang lain. Kalau untuk diri kita mas bisa mungkin ambil yang paling hati. Tapi untuk orang lain kita harus bisa arif, terlebih dalam keadaan yang tidak normal. Tuh. Yang terakhir, yang ke-12 adalah tuma'nina. Tuma'nina di dalam duduk di antara dua sujud. Sujud pertama, ketika sujud pertama bangun Allahu Akbar, ini sebentar saja. Yang penting cukup ada waktu yang cukup untuk membaca subhanallah, itu batasan tuma'nina. Kemudian sujud lagi. Misal sholat tapi sedang sambil petak-petak sama majikan. Ini bagaimana Pak Ustaz sholatnya? Saya. Yang penting tuma'nina. Ini sholat. Dimulai dari ruku. Dimulai dari takbiratul ihram. Allahu Akbar. Fatihahnya yang cepat, udah di briefing, udah di sama ustazah yang lain, al-maghfirah. Kemudian nggak perlu pakai baca suratan dalam keadaan darurat, daripada nanti kena masalah sholatnya dalam keadaan tertentu. Sholat yang penting rukun-rukunnya saja. Allahu Akbar, Fatihah, langsung ruku. Allahu Akbar, udah. Yang penting tuma'nina. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu sudah lebih dari tuma'nina. Allahu Akbar, subhanallah wa hamidah, Allahu Akbar, nah itu sudah tuma'nina. Allahu Akbar, rabbighfirli, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dalam keadaan tertentu disunahkan sholat itu dicepatkan. Begitu juga ketika kita sedang sholat, kemudian ada tamu, ketika sholat kita ada tamu, kita juga dianjurkan sholatnya itu dicepatkan. Tapi ya kira-kira dengan cuma sekedar tamu sholat, sholatnya itu yang penting cukup ya, jangan paling tidak yang batas minimal kesempurnaan. Oh, kalau itu mah malah jarang-jarang Pak Ustadz. Oh begitu ya, maksudnya begini, siapa tahu besok-besok keluarga al-maghfirah menjadi orang-orang yang menikmati ritual-ritual ibadahnya. Wah, jadi banget suka yang panjang-panjang lama-lama. Ketika ada kepentingan sosial, ada acara atau ditunggu seseorang atau ada tamu, itu sholatnya sebaiknya dipercepat. Tapi dipercepatnya batas minimal tersebut. Tadi dalam setiap posisi paling tidak membaca tasbih 3 kali, subhanallah, 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 itu batas minimal kesempurnaan.
bagaimana? Ustaz, penting sholat dan menikmati itu. Jadi kita harus memahami mana yang rukun, mana yang sunnah, mana batas minimal cukup, mana batas minimal kesempurnaan. Kita harus memahami itu untuk diamalkan dalam keadaan tertentu, karena kita tidak tahu. Banyak keadaan. Misal ibu-ibu yang sholat, anaknya nangis atau bagaimana, ini kan harus ada sikap. Kita kalau tidak ada pengetahuan dengan sholat, nanti sholatnya malah jadi tidak benar. Hanya dari rukun-rukunnya sholat, inilah yang pokok yang harus kita kerjakan. Lebihnya itu adalah kesunahan-kesunahan. Nah, untuk malam hari ini kita cukupkan membahas 4 rukun yang ke-11 sampai apa tadi? Yang ke-9 sampai ke-12. Selanjutnya monggo Umi mengenali enten ingkang badhe kangge baik masalah sholat atau masalah nopo mawon apa saja kita tuangkan dalam kebersamaan keluarga Al-Fatihah. Monggo. Buka mic-nya, Lur, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat, pantang menyerah. Pak Ustadz, pertanyaan saya yang pertama. Karena saya udah 2 kali lupa nih Pak Ustadz, tapi mau tanya dari kemarin itu, tapi kan belum selesai ngebahasnya. Jadi sekarang mau tanya. Saya itu kemarin waktu sholat subuh, terus tadi waktu sholat duhur, nah, karena dipanggil majikan, jadi sambil sholat itu lupa, Pak Ustadz, nggak baca Fatihah, udah baca surat. Saya balik lagi, tapi nggak, istilahnya sholatnya diteruskan, tapi setelah sholat baca surat, terus saya baca Fatihah lagi. Apa itu sah sholatnya, Pak Ustadz? Tapi tidak terus mendatangi majikan, nggak yang diselesaikan sholatnya? Enggak, Pak Ustadz, sholatnya diteruskan, tapi saya itu lupa Fatihahnya belum. Nah, karena dengar suara itu majikan manggil, saya balik lagi ke Fatihah dulu, terus baca surat lagi. Jadi pertama itu baca surat, terus baca Fatihah, terus baca surat lagi. Itu sah, Pak Ustadz, sholatnya? Tetap sah, dan itu mendapatkan bonus, itu dapat pahala tambahan itu karena baca suratan 2 kali. Amin. Tetap sah. Yang kedua, Pak Ustadz, dalam waktu sujud, kan dengkul kita itu buka atau berdampingan, dempet gitu, terus kaki di belakang itu dempet atau buka jauh gitu. Oh ya, terima kasih Bu. Dalam posisi sujud ini dibedakan laki-laki sama perempuan. Kalau ibu dan ibu-ibu yang lain itu disunahkan untuk merapatkan kaki, lutut, tangan, sikut, semuanya itu dianjurkan untuk dirapatkan. Kalau ibu-ibu itu dirapatkan, kalau bapak-bapak itu direnggangkan. Seperti itu. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa, Bu? Ibu-ibu itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, benar-benar harus dijaga.
sehingga ketika dirapatkan lebih terlindungi dan lebih tertutupi, lebih terjaga. Kalau bapak-bapak itu hikmahnya apa? Direnggangkan, dipisahkan, jangan menempel. Biar seolah-olah setiap anggota tubuh bapak-bapak itu melakukan sholat semuanya sendiri-sendiri. Tangan sholat kewek, sujud tangan sujud sendiri, kaki lutut semuanya seperti itu hikmahnya. Di ajarannya dirapatkan. Ibu, kalau bapak itu direnggangkan. Kalau bapak-bapak renggangnya jangan terlalu, nanti bikin resah teman yang di sebelah. Kan ada yang ongwang sekali sampai mau melukai perasaan. Biasa saja. Itu Bu. Oh ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz gini, kan saat ini aku lagi sakit Pak Ustadz. Ya kan, kalau dipaksain bisa, untuk yang paling sakit itu duduk di antara 2 sujud. Ya, yang lain-lain enggak, harus terapi. Saya lagi takut ke rumah sakit. Lah kalau yang betul itu, kan saya pernah lihat Raja Salman itu kita bisa berdiri pas pakai kursi, terus duduknya pas ruko tetap ruko, nanti sujud duduk, ataupun duduk di lantai, kakinya lurus atau kakinya ditekuk. Yang betul tuh yang mana Pak Ustadz? Mau nanya dong. Ya, Bu. Jadi begini ya Bunda ya. Yang ditanyakan permasalahannya adalah duduk di antara 2 sujud. Ya, yang sakit itu ya. Yang paling sakit. Yang pertama, duduk itu bebas. Kecone, seenaknya kita melakukan sholat. Cuman dianjurkan, disunahkan duduknya iftiros. Itu kalau kita bisa nyaman. Kalau bisa nyaman dengan iftiros, kita dianjurkan duduk dalam sholat semuanya menggunakan iftiros, kecuali tawaf. Nah, tapi kalau tidak nyaman, posisi apapun boleh. Jadi duduknya seperti apapun itu boleh, Bun. Boleh. Dan itu bukan hanya dalam permasalahan duduk di antara 2 sujud. Itu di semua keadaan sholat. Kepenaknya kita, seenaknya kita, tapi kita harus tahu aturan. Jadi awalnya bagaimana, dalam keadaan normalnya seperti ini. Tapi kalau tidak normal, ya semampunya kita yang agak mirip-mirip dengan yang dalam keadaan normal. Jadi semuanya boleh seenaknya Bunda dalam duduk. Itu Bu. Gitu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kadang-kadang saya suka pikir, saya paksa banget gitu, dipaksa, tapi sakit, tapi suka-suka saya paksa. Tapi aduh ini kok saya lihat di masjid itu, saya suka coba yang orang pakai kursi, jadi pas berdiri ruko-ruko, lepas sujud saya duduk di kursi kayak gitu. Kalau dia nggak kuat kayak gitu, karena mau ke rumah sakit terapi juga lagi agak takut kayak gitu Pak Ustadz. Jadi makanya saya bilang alhamdulillah sekarang jawabannya jelas. Jadi yang penting tetap laksanakan sholat, bukan ini tetap ya diusahakan sempurna seperti sholat yang wajib itu. Tapi memang udah dengar seperti ini, alhamdulillah banget Pak Ustadz, matur nuwun sangat. Jadi agak tenang gitu, agak tenang. Ya, yang mantap. Enak, matur nuwun sangat. Ya, Bun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi untuk kita semuanya, kita dalam melakukan apapun, terlebih itu berupa ritual. Pertama, kita harus tahu aturan dalam keadaan normal. Dalam artian tahu sesuatu yang
harus dan sesuatu yang sunnah. Mulai dari sholat, berdirinya, seluruh gerakannya sebisa mungkin kita harus berusaha tahu batas minimal keabsahan dan batas kesempurnaan yang dilengkapi dengan sunnah-sunnah. Yang kita lebih tenang karena kita seperti Bunda Sekar tadi akan mengalami keadaan yang begitu macam-macam. Macam-macam keadaan fisik, keadaan lingkungan sekitar, dan itu akan berpengaruh dan harus kita sikapi dengan secara ilmiah ketika dalam menjalankan ibadah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, itu kalau dalam sholat, kalau sering ini menahan kentut, karena waktu melahirkan kan pernah operasi itu daerah namanya dubur, itu kan sering mengeluarkan angin. Di saat sholat tuh saat sujud atau gimana tuh sering itu kentut, akhirnya utuh dan kentut lagi, terus saking capeknya sering itu, akhirnya waktu sujud atau takbir gitu, tangan satunya megang pantat, supaya air kentutnya nggak keluar. Maaf ini kalau kurang ini berkenan, gimana Pak? Sah enggak itu Pak Ustadz sering begitu itu? Karena dulu pernah operasi ya, jadi karena dokter nggak bisa dioperasi lagi gitu, dikasih obat pun nggak ada bedanya, masih kadang itu sering mengganggu dalam keadaan sholat. Padahal sebelumnya udah berusaha ini Pak, gimana itu sholatnya selama ini kalau satunya tangan satu menahan pantat supaya nggak kentut melulu, karena udah wudu terus kan capek Pak, belum 2 rakaat, belum 1 rakaat udah ini mengeluarkan angin gitu. Gimana Pak itu dalam keadaan darurat? Maaf cakap gini kalau kurang sopan. Kasih. Ya Bu, terima kasih pertanyaannya. Nggak apa-apa Bu, tidak ada bahasa tidak sopan dalam permasalahan ilmu. Apapun kalau tujuannya adalah ilmu, itu semuanya baik. Lagi pada saya, pada guru saya pun, pada guru ulama sepuh pun, itu malah bangga. Ada yang mau berani menanyakan sesuatu yang sebenarnya dia itu agak canggung dan malu. Tapi demi ilmu, yaitu Allah, dia berani memberanikan. Jadi, pertama jawaban dari pertanyaan itu adalah sah, sholatnya sah sekali. Tidak bermasalah, tidak ada masalah dengan satu tangan yang kita suruh untuk berjaga. Dalam keadaan sujud, tadi yang mestinya sujud adalah 7 anggota, tapi karena kepentingan yang lebih penting, lebih darurat, satu tangan itu disuruh berjaga, jangan sampai kebobolan. Kamu berjaga di sana, itu sah, tidak bermasalah. Cuman begini Ibu, itu kan tentunya tidak nyaman ya, tidak nyaman sholatnya, agak ada kekhawatiran terus atau bagaimana. Mungkin seperti itu, atau sudah terbiasa sehingga tidak lagi. Cuman mungkin bisa disiasati karena mungkin dalam keadaan tertentu yang menyebabkan ada tekanan dari perut keluar sehingga menekan angin mau keluar, kan seperti itu. Mungkin disiasati posisi sujud atau rukuknya, yang penting sudah sampai taraf minimal cukup. Tuh, tadi Ibu biar nggak terlalu nekan, bagaimana caranya? Yang penting jidat itu menempel kepada tempat sujud. Dicari posisi paling nyaman, pelan-pelan dan nyaman, tidak ada tekanan angin keluar. Itu coba dicari. Kalau masih bisa
itu lebih baik daripada disuruh tangan kita itu untuk berjaga. Tuh, kalau masih bisa. Pertama, cari posisi yang tidak terlalu menekan angin. Yang kedua, kalau semuanya posisi sebagai apapun, posisi bagaimanapun, kayak cari-cari nggak ada, semuanya menekan perut sehingga angin mau keluar, maka itu tadi sudah benar. Tangan menjaga, kalau masih bisa untuk menahan angin, itu tangan malah menjadi wajib untuk berjaga. Tangan wajib, Bu. Itu malah menjadi wajib tangan berjaga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau seandainya, semoga saja sih sembuh. Ini untuk siapa saja kita semua ya. Kalau ada orang seperti itu, sudah kalau dalam keadaan sujud, bagaimanapun, dia pasti angin tetap akan keluar. Ditahan pun pakai tangan, nggak bisa pakai apapun. Atau mungkin dalam setiap gerakan sedikit, ada angin yang keluar, walaupun sedikit. Kalau sudah tidak bisa ditahan lagi, tidak bisa ditahan, tidak bisa dijaga lagi, tidak bisa seperti apapun tidak mampu, maka sholatnya itu sudah sah bebas, malah dengan ketentuan orang yang daimul hadas. Bagaimana orang istihadah? Orang istihadah, orang beser, itu kan keluar terus. Waktunya membatalkan wudhu, selalu datang hadasnya. Nah, dia boleh sholat dalam keadaan darurat, sambil kentut pun boleh, sambil kencing pun sholat itu tetap boleh, tapi dengan ketentuan orang yang keadaannya seperti itu, yaitu satu, dia wudhunya setelah masuk waktu sholat. Yang kedua, dia untuk segera setelah wudhu tidak melakukan apapun kecuali sesuatu yang berhubungan dengan sholat. Nah itu kalau sudah dalam keadaan parah, lalu keluar angin. Jadi keadaan yang digambarkan tadi masih bisa ditutupi pakai tangan, dijaga pakai tangan. Itu berarti tangan orang tersebut, siapapun, entah saya mungkin mengalami itu, siapapun bisa, itu wajib untuk berjaga, untuk menjaga agar hadas agar angin tidak keluar yang bisa menyebabkan batalnya wudhu dan menyebabkan batalnya sholat. Ya, makasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama Ilmunya, iya. Satu atau dua lagi. Enten kembali tanda. Satu lagi Pak Ustadz. Onggi, masih Bu Yuli ya? Iya. Monggo. Lagi ingat. Itu kalau di saat sholat waktu subuh, doa kunut, ada yang lupa bacaannya, udah nginget-nginget terus, udah nggak ingat, itu gimana Pak Ustadz? Langsung diganti dengan sujud sahwi, sahkah sholat itu Pak Ustadz? Oh ya, terima kasih Bu. Pertama, kunut itu adalah sunat abad. Kunut subuh sunat abad. Dan dianjurkan, disunahkan kalau ada yang tertinggal dari bacaan kunut dengan diganti dengan sujud sahwi. Ini udah benar Ibu, udah benar. Tapi perlu kita ketahui juga Bu, bahwa di dalam kunut itu ada 3 bagian. Ada 3 bagian bacaan. Kunut itu isinya 3 bagian. Yang pertama adalah doa, yang kedua memuji Allah, yang ketiga sholawat kepada Rasulullah. Itu isinya kunut. Maka kunut itu adalah berdoa, memuji Allah
dan sholawat kepada Rasulullah. Ini namanya kunut. Nah, kalau yang diajarkan langsung oleh Rasulullah kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, itu yang kita amalkan. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, sampai itu doa. Sampai kalimat itu, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait, itu doa. Ya, itu doa semua. Kemudian setelah itu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, fa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait. Ini puji-pujian memuji Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kau adalah yang memutuskan, yang memiliki hukum dan tidak ada hukum, tidak ada putusan bagi engkau, dan seterusnya. Itu puji-pujian. Setelah itu tinggal wasallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam wa barik wasallim wa baraka wasallam. Itu sholawat. Nah, yang penting salah satunya saja itu cukup, Bu. Malah boleh diganti. Yang penting ada doa memuji Allah dan sholawat. Kunut boleh diganti, Bu. Misalnya tidak sedang mengajari sesuatu yang aneh-aneh ya, Bu ya. Ini ilmiah, cuma kita kadang taunya ngaji, diajarin sama kiai. Itu yang taunya kita seperti itu saja. Kunut isinya tadi, yang penting doa, memuji kepada Allah, kemudian membaca sholawat pada Rasulullah. Kadang dalam keadaan darurat, itu saya kunutnya cepat. Allahumma ghafirli ya Ghaffar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Allahumma ghafirli dunubi, itu doa. Ya Ghaffar, antal Ghaffar, itu memuji. Kemudian yang terakhir adalah sholawat. Ini sudah sempurna. Ini sudah sempurna kunutnya. Sudah ada doa, ada memuji Allah, dan juga ada sholawat pada Rasulullah. Itu sudah sempurna. Nah, yang membuat disunahkan mengganti dengan jami itu apabila meninggalkan dari salah satunya atau meninggalkan seluruhnya, tidak kunut sama sekali karena lupa, dia disunahkan untuk sujud sahwi. Atau meninggalkan salah satu, tidak ada memuji Allah, cuma ada doa dan sholawat, atau tidak ada doa, cuma memuji dan sholawat. Nah, seperti itu. Makanya kalau lupa, ganti saja kunutnya. Allahumma ghfirli dunubi wali-walidayya, ya seperti juga boleh. Allahumma ghfirli dunubi walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rahman ya Rahim. Itu kan memuji. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu cukup. Tapi enaknya ya udah, karena keterbatasan kita, ya udah yang diajarin sama guru itu lebih berkah, karena diajarinnya segitu aja. Kalau diajarinnya macam-macam dan mampu, seperti tadi kan kita sudah belajar bareng, itu nggak apa-apa, Bu, mengamalkan ilmu itu bagus. Ilmu adalah sesuatu yang tersendiri, dan mengamalkan ilmu adalah sesuatu yang sendiri. Ada nilai masing-masing, ada nilai, ada balasan masing-masing. Itu praktekkan itu semuanya, dan lebih agar kita lebih tertancap di dalam hati. Kunut ternyata isinya kunut itu adalah doa, kemudian memuji kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Itu esensi daripada kunut. Kemudian wujudnya kunut yang diajarkan adalah Allahumma hdini biman hadait, dan seterusnya.
Itu bentuk yang diajarkan oleh baginda Nabi. Ada bentuk kunut yang lain juga ada, tapi yang saya amalkan itu Bu. Jadi sholatnya sah benar itu nanti ditambal dengan sujud sahwi. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Ustadz. Sudah malam, saya juga masih mau jenguk anak teman di klinik. Mumpung sempat ini, mari kita bersama-sama dengan membaca tahmid bersama-sama di qaulina Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل ظالم تحيني ملايا صالي على راحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجا مسلمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.